Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nurul Latifah dari kelas HR19D. Baiklah, di sini saya akan merangkum materi tentang orientasi situasional, perilaku organisasi, penjabaran teori motivasi, dan peranan teori psikoanalisis dan teori pemenuhan, serta konsep perilaku organisasi dalam menghadapi perkembangan zaman, khususnya tentang isu mainstream dan keberagaman. Pertama itu kita harus mengetahui apa itu organisasi. Organisasi merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perilaku organisasi merupakan pembelajaran tentang suatu sifat atau karakteristik individu yang tercipta di lingkungan suatu organisasi. Karena manusia berbeda-beda karakteristik, maka perilaku organisasi berguna untuk mengetahui sifat-sifat individu dalam perilaku organisasi, akan mengetahui tentang cara mengatasi masalah-masalah yang ada di lingkungan organisasi. Kemudian itu perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja baik kinerja individual, kelompok, dan organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan metode seperti ekonomi, sosiologi, politik, antropologi, dan psikologi. Disiplin-disiplin lain yang terkait dengan studi ini adalah studi tentang sumber daya manusia dan psikologi industri serta perilaku organisasi. Selanjutnya itu pembahasan tentang orientasi situasional. Orientasi situasional dalam perilaku organisasi itu merupakan sumbangan yang penting dari para manajer dan ilmuwan dalam bidang perilaku organisasi. Munculnya konsep yang dikenal dengan nama pendekatan kontingensi dan pendekatan situasional. Pendekatan ini diarahkan kepada pengembangan pada tingkat manajer yang paling sesuai dengan situasi tertentu dan karakteristik dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian itu tentang motivasi. Motivasi adalah konsep yang menguraikan tentang kekuatan yang ada dalam diri setiap individu untuk memulai dan mengarahkan perilaku. Nah, dalam pengertian motivasi tersebut, adapun juga beberapa pengertian motivasi, diantaranya yaitu dari teori hierarki Maslow. Teori hierarki ini dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Teori ini kemudian dikenal dengan teori Maslow atau teori hierarki. Hierarki tersebut memiliki 5 kebutuhan, diantaranya itu kebutuhan fisiologis, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis itu yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, air, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Selanjutnya itu kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan itu yaitu kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan, baik fisik maupun psikis, seperti lingkungan yang ada aman, bebas polusi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta bebas dari ancaman. Selanjutnya itu kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap orang yang hidup di dunia memerlukan keluarga dan teman. Kemudian itu kebutuhan penghargaan. Maslow mengemukakan bahwa setelah memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan, dan sosial, orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri, serta dihargai oleh setiap orang. Nah, kemudian itu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow, merupakan kebutuhan aktualisasi yang
untuk membutuhkan atau keinginan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. Kemudian itu psikoanalisis menggambarkan perkembangan sebagai suatu yang biasa tidak disadari, di luar kesadaran, dan diwarnai oleh emosi. Pendiri teori ini adalah oleh Sigmund Freud. Nah, aliran psikoanalisis memandang perkembangan perilaku manusia adalah sebagai hasil interaksi subsistem dalam kepribadian manusia, yaitu ide, ego, dan super ego. Nah, kemudian itu selanjutnya teori pemenuhan. Nah, teori pemenuhan itu didasarkan pada asumsi bahwa sejauh mana seorang individu merasa puas atau tidak puas tergantung pada kekuatan, kebutuhan, dan keinginannya, dan sejauh mana ia dapat memvisualisasikan dan memanfaatkan peluang dalam pekerjaan. Adapun diversity and organization adalah keberagaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Keberagaman tenaga kerja atau organisasi merupakan tenaga kerja yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai kualitas yang berbeda, termasuk ke dalam kelompok budaya. Keberagaman mengacu kepada semua orang yang berbeda, seperti usia, ras, status fisik, pendapatan, dan gaya hidup masing-masing. Beberapa bagian perusahaan mendefinisikan keberagaman itu merupakan kerangka dimensi yang terbatas. Tetapi organisasi juga bisa merangkul lebih jauh perbedaan yang mempengaruhi cara orang mendekati, berinteraksi antar sesama, memperoleh kepuasan kerja, dan mendapatkan orang-orang di perusahaan tersebut. Nah, perilaku dalam menghadapi perkembangan zaman. Perilaku organisasi menghadapi perkembangan zaman itu antara teknologi dan etika perlu disandingkan sebagai dua sisi mata uang yang sama, menghindari terjadinya teknisi dalam organisasi yang semuanya akan berdampak negatif bagi kesinambungan organisasi, pada khusus degradasi moral. Nah, adapun juga bagaimana respon mahasiswa terhadap perilaku organisasi di era realitas. Tentunya mahasiswa punya peran penting dalam perilaku organisasi, apalagi di era sekarang yang mempunyai tentang begitu besar perilaku menyimpang kerap terjadi salah satu instansi perusahaan ataupun di bangku pemerintah, dan saat ini menjadi lawan besar bagi seseorang mahasiswa saat ini yang mampu berpikir kritis serta merawat idealisme dan menghadapkan nilai-nilai Pancasila untuk nusa dan bangsa. Itulah tadi hasil rangkuman dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kecepatan atau kata-kata yang tidak dipaham. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.